Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana Arabiyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di Aula Lantai 7 Kanwil DJP Jakarta Pusat ini dalam rangka mendengarkan melaksanakan kajian ba'da zuhur sekaligus khataman tajak bertilawah. Hari ini tema kajian kita adalah life plan canvassing, cara menyusun strategi dan langkah hidup yang lebih terarah, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Reza Miladi Fauzan. Beliau adalah konsultan keluarga dan pengembangan SDM organisasi berbasis TV. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Kepada Ustadz, waktu dan tempatnya persilakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ada pohon cermek, di bawah ada gorengan opak. Masih lemes aja nih Pak. Udah dipanggil masih lemes aja. Di atas pohon cermek, di bawah ada gorengan opak. Jawab salamnya udah kedengeran rame, tapi sepertinya belum kompak. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Hadirin mukarramin rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dari kesempatan yang istimewa ini, yang berharga ini, kita akan sama-sama mengupas satu kajian yakni tentang life plan canvassing, cara menyusun strategi dan langkah hidup yang lebih terarah. Seharusnya materi ini disampaikan 1 hari 8 jam ya, tapi kita ringkas, kita peras hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit saja, atau bahkan kurang dari itu. Kalau bicara tentang kehidupan, apa sih aset yang paling penting dalam hidup ini, Pak? Sehat. Sehat. Yang lagi pendapat yang lain? Waktu. Uang, oke, uang. Nama baik mungkin aset ya. Atau jangan istri aset. Istri aset juga Pak ya. Ada yang berpandangan anak istri itu aset. Kalau kita mencoba untuk merenungkan lebih dalam, ternyata aset yang paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita yakni waktu. Waktu. Kenapa waktu merupakan salah satu di antara aset yang berharga? Karena waktu tidak dapat diulang. Waktu tidak dapat digantikan. Tidak ada satupun mata uang yang mampu
menggantikan nilai waktu. Waktu bersifat untransferable, waktu tidak dapat ditransfer. Kalau kehabisan kota masih bisa kita transfer, kehabisan gopay masih bisa kita transfer, kehabisan uang masih bisa transfer. Tapi kalau seseorang sudah habis jatah umurnya, jatah waktunya, dia tidak bisa kita transfer dari siapapun. Demikian pula waktu itu tidak dapat disimpan. Uang bisa disimpan. Mas Pak 74 kilo bisa disimpan Pak. Bisa disimpan. Betul ya? Mobil mewah bisa disimpan. Bahkan istri pun bisa disimpan Pak. Namanya istri simpanan. Itu mungkin dijadikan bisa sebagai aset kali ya. Tidak disimpan. Tetapi waktu tidak dapat disimpan. Ini menunjukkan betapa signifikannya waktu, betapa berharganya waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan salah satu nama makhluknya, yakni wal asr, demi masa, demi waktu asr. Dan dalam konteks waktu, banyak manusia mengalami decline, merugi dalam hal waktu. Maka wajar Rasulullah SAW beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan yang paling baik amalnya. Coba kita bandingkan umur kita dengan umur umat terdahulu. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, umurnya kurang lebih 930 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Nabi Ibrahim 195 tahun. Nabi Ishak 130 tahun. Nabi Yakub 144 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Musa 123 tahun. Ada di antara kita orang tua yang umur sampai 100 lebih Pak? Dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi waktu? Yang pertama, jangan menyesali atau jangan terlalu menyesali peristiwa waktu yang sudah berlalu. Karena yang sudah berlalu, yang berlalulah. Karena kita tidak akan mungkin bisa memutar ulang kembali peristiwa waktu yang sudah berlalu. Karena biasanya kalau orang yang terlalu menyesali peristiwa waktu yang sudah berlalu akan memunculkan traumatik. Yang kedua, jangan terlalu mengkhawatirkan peristiwa waktu yang akan datang. Ini yang bikin overthinking. Namun hadapilah kondisi kita saat ini dengan penuh kesyukuran. Namun diingatkan, oh ya boleh hamka, kalau hidup sekedar hidup, kerak di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kerak, kita bukan kerbau. Kita apa Pak? Manusia. Berarti manusia harus memiliki value yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, jika sebuah acara besar saja itu perlu proposal, bagaimana dengan hidup kita yang jauh lebih penting dan bermakna? Tentu kita harus memiliki proposal itu. Kenapa demikian? Kita memerlukan proposal hidup yang dimanifestasikan dalam bentuk rencana hidup, dalam bentuk life plan. Apa sih yang disebut dengan life plan itu? Yakni rancangan untuk menggapai kehidupan terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya rencana Pak. Allah punya rencana. Rencana siapa yang lebih baik? Allah. Tentu rencana Allah yang lebih baik. Maka kita upayakan bagaimana hidup kita ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atas kehidupan kita. Kenapa kau butuh berencana? Yang pertama, mendapatkan pahalanya. Kalau kita sudah merencanakan kebaikan, maka sudah dicatat pahala. Maka rencanakanlah sesuatu yang besar, rencanakanlah sesuatu yang mulia, rencanakan sesuatu yang bermartabat.
Yang kedua, kalau kita punya life plan, rencana hidup, kita jadi tahu skala prioritasnya. Kita jadi tahu kita mau fokus yang mana. Kita jadi tahu apa skala prioritas dalam beraktivitas kita. Yang ketiga, kenapa butuh rencana? Kalau kita punya life plan dalam kehidupan kita, kita jadi tahu hal apa yang perlu kita asah di dalam diri kita. Dan berpeluang bagi kita untuk menjadi ahli di bidang yang kita asah. Inilah alasan mengapa kita perlu membuat rencana hidup. Saya tanya Bapak Ibu yang sudah punya life plan siapa saja angkat tangan? Rencana hidup ada yang punya? Ya sudah, kalau itu dah. Yang punya rencana mati angkat tangan. Jadi kalau nggak punya rencana hidup berarti punya rencana mati gitu ya. Ya kalau emang nggak siap mati sekarang ya buatlah rencana hidup. Nanti kalau sudah betul-betul tercapai baru buat rencana kematian. Maka dalam hidup ini kita harus punya visi. Apa yang disebut dengan visi dunia itu? Saya berada di dunia ini untuk apa? Dan ingin membawa perubahan apa? Yang ingin menghadirkan perubahan apa? Jadi kalau orang itu dalam hidupnya dia punya visi, maka dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang ingin dikerjakan, dia tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Maka saya berada di dunia untuk apa? Supaya apa? Jadi kalau seseorang itu punya visi dalam kehidupannya, visi dalam kehidupan pribadinya, visi dalam kehidupan rumah tangganya, clear. Saya berada di rumah tangga saya ini untuk apa? Dan ingin menghadirkan perubahan apa? Perbaikan apa? Keadaan perbaikan seperti apa? Itu yang disebut dengan visi. Namun yang menarik, banyak orang merencanakan hidup di dunia, namun lupa merencanakan kehidupan setelah kematian. Atau dalam bahasa gampangnya, banyak orang merencanakan bagaimana hidup di dunia itu enak, tapi lupa untuk merencanakan bagaimana matinya enak. Dan kehidupan setelah kehidupan dunia juga enak. Maka sebagai orang beriman tidak cukup kita hanya merancang visi kehidupan dunia saja, namun kita perlu juga merancang tentang visi kehidupan akhirat kita. Kalau saya pribadi ini merancang visi kehidupan akhirat saya, atau saya tanya dulu ke bapak-bapak ya, kira-kira apa Pak yang jadi visi akhirat Bapak? Masuk surga. Masuk surga. Surga yang kayak gimana Pak yang diinginkan Pak? Firdaus. Surga Firdaus. Ada lagi yang punya pendapat lain? Masuk surga. Surga yang seperti apa? Karena di sini gambaran surga di masing-masing kepala kita beda-beda gitu ya. Kalau saya pribadi lah, apa sih visi akhirat saya? Saya tuh ingin menatap wajah Allah dan memeluk baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan guru-guru saya, bersama dengan keluarga-keluarga saya, bersama dengan anak-anak saya, bersama dengan istri dan keturunan saya, dan juga sahabat-sahabat saya nanti kelak ya. Ini yang menjadi visi kehidupan akhirat saya. Jadi surga, versi surganya itu bukan surga syahwati, ketemu 70 bidadari, bukan begitu. Versi surga yang saya inginkan itu adalah Jannatul Qurba, yakni surga di mana kita bisa berdekatan dengan Allah dan juga bisa bersanding dengan baginda Rasulullah SAW. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya satu teori tentang tangga kehidupan. Kalau umur kita nih, atau umur anak kita itu fase kanak-kanak atau fase tufulia 0 sampai 14 tahun. Apa sih yang seharusnya difokuskan? Fokusnya lebih ke penanaman nilai-nilai tauhid, mentalitas perjuangan, kepercayaan diri,
adab dan sopan santun. Ini kalau umur 0 sampai 14 tahun di fase tufula atau fase tufulia, fokusnya ini. Kalau fase yang kedua disebut dengan fase syabab, itu umur 15 sampai dengan 39 tahun. Jadi kalau di fase syabab ini fase dewasa awal, 15 sampai dengan 39 tahun. Fokusnya apa? Kapasitas diri, karir, merumuskan life plan, leadership, komunikasi, resiliensi, pola pikir, problem solving, pola ibadah, kemudian mau amalah, fondasi keuangan, fondasi kesehatan itu dibangun di fase syabab. Masuk di fase yang berikutnya yang disebut dengan fase dewasa. Ini yang disebut dengan fase dewasa akhir atau fase kuhula. Jadi kalau orang sudah 40 tahun itu sudah di puncaknya, Pak. Masuk 40, 41, 42 terus dan sebagainya itu mulai turun tuh. Dari sisi fisiknya, dari sisi intelektualitasnya itu turun. Maka di fase kuhula ini 40 sampai dengan 59 tahun fokusnya apa? Bagaimana menciptakan karya sosial, bagaimana berkontribusi kepada masyarakat, bagaimana mulai mengkader, bagaimana membangun fondasi lembaga atau institusi. Itu di fase dewasa. Nah, di fase yang keempat yang disebut dengan fase tua, karena kita pasti akan tua, betul Pak ya? Atau sudah tua sekarang? Atau sudah merasa tua barangkali gitu? Merasa bijak. Nah, di fase 60 sampai 70 tahun, apa fokus kita? Itu fokus kita adalah mewariskan perjuangan. Ini fase tauris, mewariskan perjuangan, baik ilmu, harta, kalau memang ada harta yang bisa diwariskan, atau lembaga, sehingga kita bisa mengekalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam di fase-fase sebelumnya untuk dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Oke, baik. Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Siapa di antara bapak yang umurnya 40 sampai 50 tahun angkat tangan? Ada, Ibu? Itu sebentar lagi, Pak. Sebentar. Yang umurnya 50 sampai 60 tahun angkat tangan? Itu tinggal sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Kenapa? Karena Rasul sudah mengisyaratkan umur umatku antara 60 sampai dengan 70 rata-rata begitu. Nah, pertanyaannya, dengan waktu yang terbatas ini, kita mau menjadi histori atau menjadi story, Pak? Bedanya apa? Orang yang hidupnya menjadi story dan jadi histori. Bedanya apa? Kalau story itu ibarat kalau di papan nisan itu, yang terpampang hanya namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, lalu tanggal kematian wafatnya kapan. Ini namanya story. Ini namanya story. Berbeda dengan history. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang menyejarah, yang mampu menetapkan kebaikannya tadi, tidak hanya terpampang nama, tanggal dan tanggal matinya saja, namun apa yang menjadi karya-karyanya, apa yang menjadi kebaikan-kebaikan manfaat sosialnya, apa yang membuat dia dikenal, yang membuat kehidupannya itu menyejarah, bahkan menjadi ingatan kolektif, ingatan banyak orang. Itulah yang disebut dengan history. Dan biasanya kualitas kehidupan seseorang, termasuk legacy seseorang dalam kehidupannya, sangat ditentukan oleh kualitas waktu-waktu yang dia gunakan semasa hidupnya. Banyak ulama-ulama kita yang umurnya pendek, bahkan kurang dari 40 tahun, tetapi
karya-karyanya sampai saat ini menjadi karya-karya yang monumental, karya-karya yang ini jarang. Kenapa? Karena mereka betul-betul menggunakan waktu yang mereka miliki tadi itu untuk berinvestasi kepada kebaikan. Yang kebaikan itu bersifat jangka panjang. Maka idealnya gimana? Mumpung Allah masih kita berikan kepada kita waktu, umur dan usia ini, maka upayakan diri kita menjadi histori dalam kehidupan kita dan juga untuk orang lain. Saya kasih contoh Pak, saya kasih contoh canvassing yang untuk lifeline. Nanti kalau mau dicontek mungkin nggak relevan, tapi paling tidak model ini bisa Bapak gunakan dan bisa diajarkan juga untuk anak-anaknya agar mereka memiliki lifeline dari kehidupan. Ini contoh lifeline saya Pak, ini contoh lifeline saya. Kalau ditanya apa sih yang menjadi life purpose-nya Pak Reza, Soal Reza, ini yang jadi life purpose saya Pak. Saya tuh ingin membantu. Saya membantu menginspirasi dan memberdayakan 50.000 keluarga Indonesia usia antara 25 sampai dengan 35 tahun. Agar apa? Agar dapat memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan menuju hidup berkah limpahan. Jadi kalau discuss dengan saya urusan dua isu besar ini, isu kemiskinan dan isu itu saya paling suka Pak. Kalau ngajak saya kolaborasi Pak, saya ada project misalkan scale up UMKM mustahil, wah saya antusias. Atau Pak ada project nih Pak nih, bagaimana para santri yang latar belakang keluarganya susah gitu ekonominya, lalu kita subsidi Pak sampai 100%. Wah saya suka tuh. Jadi di dua isu itu yang saya memiliki sangat besar antusiasnya. Isu memutus mata rantai kemiskinan dan memutus mata rantai kebodohan. Lalu kemudian seperti apa life vision saya? Saya ingin membangun satu platform ya, satu komunitas yang tujuannya apa? Menciptakan ekosistem ketahanan keluarga. Mulai dari apa? Mulai dari pembekalan pranikah. Saya sekarang lagi bikin project namanya Ta'aruf Genetik Pak, berbasis titik. Jadi kalau ta'aruf itu nanti ada 3 seksi, nanti ada SOP-nya Pak. Kalau sesi pertama ngobrol tentang apa? 2 apa, 3 apa, sampai betul-betul memutuskan kira-kira mau lanjut ke jenjang yang lebih serius dalam pernikahan. Karena biasanya orang ta'aruf atau orang pacaran tuh nggak pernah ngomong tentang visi. Jangan-jangan nggak sefrekuensi, jangan-jangan nggak sevisi, jangan-jangan nggak sestrategi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ke depan. Padahal hulu daripada pengasuhan itu yakni memilih pasangan hidup. Lalu harmonisasi pasutri, pengasuhan anak, sehingga mereka memiliki kemampuan mengelola kekayaan atau wealth management dengan benar. Itu yang menjadi life vision saya. Lalu bagaimana misi yang saya jalankan? Saya ingin merekrut 5.000 promotor stable aktif mendorong gerakan 50.000 keluarga sukses mulia, lalu mengembangkan inkubator pemberdayaan UMKM mustahil bagi 500 keluarga, lalu membangun perusahaan LPK LKP dengan income 5 miliar per bulannya. Ini jadi misi yang saat ini sedang saya lakukan. Lalu apa life value saya? Kalau saya cari partner bisnis, kalau saya cari menantu, saya cari besan, maka dia harus punya life value yang sama dengan saya. Yang pertama spiritual, yang kedua keluarga, yang ketiga bertumbuh. Kalau keluarga itu salah satu definisinya adalah menjadikan urusan keluarga menjadi prioritas nomor 1. Contoh kalau saya cari partner bisnis, maka saya lihat bagaimana cara dia memperlakukan pasangannya, bagaimana dia memperlakukan anaknya. Kalau dengan pasangan lain dia tidak memberikan respect penghormatan, gimana saya bukan siapa-siapanya dia. Maka ketika saya mau cari partner bisnis, maka saya telusuri sampai siapa anaknya, siapa istrinya, dan bagaimana ekosistem keluarga besarnya. Kalau bicara genetic talent, hasrat orang tua saya ini keturunan tokoh masyarakat. Jadi kalau ditarik garis nasab saya itu keturunan masyarakat, kemudian saya ini pendidik. Jadi garis keturunan saya itu ke atas itu saya tokoh masyarakat, kemudian pendidik. Lalu Stephen-nya saya feeling introvert. Kecerdasan saya bentuk pada perasaan, DNA saya DNA leader. DNA leader. Itu barangkali dulu waktu saya kuliah di semester 2 di kampus UIN Ciputat,
Semester 2 saya sudah jadi presiden fakultas Pak, mimpin 3.000 mahasiswa di semester 2. Karena memang ternyata genetik talent saya jadi DNA gitu. Passion saya apa? Passion saya, keberminatan saya social entrepreneurship. Saya suka memberdayakan orang. Lalu strength personality saya tipe orang yang idealistik. Saya leader. Saya punya kemampuan untuk menginfluence, mempengaruhi orang. Ini yang menjadi strength personality saya. Lalu profesi saya apa? Profesi saya adalah pengusaha di bidang pengembangan sumber daya manusia berbasis kecerdasan genetik. Ini bukan ustadz Pak ya. Profesi saya adalah pengusaha di bidang pengembangan sumber daya manusia berbasis kecerdasan genetik. Lalu target income saya per bulan 150 juta. Revenue stream saya dari aktif income 50 juta, pasif income 50 juta, forward income 50 juta. Lalu di mana growth space saya? Circle saya itu di mana? Circle saya. Kalau komunitas, saya gabung komunitas bisnis gitu. Kemudian saya juga gabung di Zawiyah Ar-Raudhah Ciputat, tempat ngajinya saya. Lalu kemudian saya juga punya circle gen kebangsaan yang kita concern bagaimana mempengaruhi entitas masyarakat untuk kemudian terus bertumbuh. Ini circle positif yang saya punya. Lalu perusahaan yaitu di PSTB Genetika Excellencia. Kemudian saya juga nanti di akhir tahun nanti membuat satu anak perusahaan yang concern bidang konsultan. Lalu milestone saya setelah 40 tahun apa? Yang pertama pembinaan spiritual di Zawiyah Ar-Raudhah Jakarta. Lalu kolaborasi dengan 5.000 promotor TV untuk gerakan proses mulia, ciptakan aset bisnis berbasis wakaf hingga 100 miliar rupiah, mengalihkan warisan kebaikan ilmu harta jariah kepada 6 orang anak dan sekian cucu. Nah kira-kira gambaran dalam satu halaman inilah kira-kira yang mewakili kurang lebih apa yang menjadi rencana kehidupan saya. Nanti mungkin silakan Bapak Ibu bisa minta apel dengan Pak Ade ya, untuk pelan-pelan merumuskan kira-kira aku nih umur udah segini nih, sedang apa sih yang aku cari gitu misalnya. Jangan-jangan kita hanya menjalankan rutinitas dalam kehidupan kita, tapi kita tidak punya visi yang jelas dalam kehidupannya. Terakhir, sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudara yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Jadi antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial itu lebih tinggi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebelum kita tutup, saya boleh sharing sedikit tentang proyek yang sedang saya lakukan saat ini, Bapak Ibu, yang menjadi bagian daripada lifetime canvassing yang kami lakukan. Jadi di Zawiyah Ar-Raudhah ini kami berguru dengan guru kami yakni Syekhuna Kiai Haji Muhammad Kamil Hafiz. Ini guru saya. Beliau pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ihsan. Kemudian beliau juga rais Jatpan DKI Jakarta dan khatib Zawiyah Ar-Raudhah. Beliau ini kiai pengusaha, memang bukan kiai panggung, jadi mungkin tidak banyak orang mengenal sosok beliau. Nah saat ini kami sedang membuka pendaftaran santri baru tingkat sanawiyah dan aliyah. Ada 3 alasan kenapa pentingnya memilih pondok pesantren yang kami bina ini. Karena ternyata milih pondok bukan sekedar milih tempat belajar, tapi milih lingkungan yang membentuk masa depan anak-anak kita. Yang pertama, alasan yang pertama kenapa pondok pesantren ini menjadi salah satu yang saya rekomendasikan ya, itu karena sangat keilmuannya.
Jadi kalau kita pilih pondok untuk anak kita tuh, maka yang kita lihat itu siapa grade masternya, siapa yang menjadi mastermind-nya. Nah, guru kami ini itu memiliki sanad keilmuan yang tersambung dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beberapa di antaranya, yang pertama Profesor Dr. Yusri Rusyid Jabir. Beliau ahli senior Al-Azhar Mesir dan juga seorang dokter spesialis. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani, cucu dan penerus santi imam daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu kemudian juga dengan Profesor Dr. Idris Al-Fasi dari FES Maroko. Beliau wakil rektor daripada Universitas Qarawiyyin Maroko. Jadi setiap tahunnya santri-santri kami itu diberikan jatah kuota 5 santri untuk belajar di Universitas Qarawiyyin Maroko. Nah, kemudian yang berikutnya yakni Dr. Abdul Munaim asal Tanjung Maroko. Kemudian Dr. Zakaria Ahmad, penerus Majelis Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani Al-Makki, salah satu pesanat hadis ya, ulama Indonesia, orang Padang, Minangkabau, lalu kemudian menjadi banyak memberikan riwayat hadis. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Marwazi Al-Batawi. Maka dengan demikian, ketika santri memiliki sanad keilmuan yang jelas dan datang dari ulama-ulama kontemporer yang tentu terakreditasi lah kira-kira. Dan saya sudah ketemu dengan semuanya, Pak. Saya sudah bertemu dengan Dr. Mutim, Syekh Zakaria, bahkan anak saya yang ke-6 itu ditahnik oleh beliau. Kemudian Ki Ahmad Marwazi Al-Batawi. Dengan semua gurunya saya sudah pernah ketemu semua. Maka harapannya para santri ini dia punya tradisi keilmuan yang moderat, yang otentik dan juga terpercaya karena memiliki sumber sanad keilmuan yang terakreditasi. Kemudian yang kedua, yang menarik di pondok pesantren kami ini, satu madrasah itu 3 ijazah. Jadi ada ijazah tahfiz Quran, ada ijazah formal, ada ijazah pondok pesantren. Nah, sehingga santri itu punya bekal yang kuat untuk lanjut baik pendidikan umum ataupun pendidikan keagamaan. Jadi kalau misalkan setelah lulus pondok mau masuk ke UI misalkan, atau masuk ke IPB atau masuk ke ITB, dimungkinkan karena juga mendapatkan pendidikan formal umumnya, ataupun ingin berkhidmat langsung ke masyarakat. Jadi satu madrasah 3 ijazah. Karena biasa ada pondok kan cuma hanya pondok pesantren saja ijazahnya, tapi tidak punya ijazah formal, atau ijazah formal tapi kemudian tahfiz Qurannya tidak bersanad, bacaannya sampai tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang menarik sekali. Yang menarik adalah pembinaan intensif lewat sistem pendampingan eksklusif. Di pondok pesantren kami itu satu musyrif itu membimbing maksimal 10 santri. Tidak banyak, jadi satu musyrif 10 santri. Saya pernah ngajar di satu pondok di Jember, 33.000 santri, musyrif hanya 40 orang. Jadi 1:75. Jadi wajar kalau ada banyak problem sosial di pondoknya. Karena tidak semua santri terawasi dengan baik, karena terlalu banyak. Dan di pondok pesantren Rotul Ihsan ini kami hanya menerima 40 santri setiap tahunnya. Jadi tidak banyak. Kayak Dr. Alidea kan juga hanya menerima 40 santri gitu. Sehingga memungkinkan bagi santri ini dikader menjadi ulama-ulama di masa depan. Nah, dengan sistem yang semacam ini, maka perkembangan ibadah santri, perkembangan akhlak santri, hafalan santri, kedisiplinan santri dan sebagainya dapat dibimbing secara optimal. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga atau tetangga atau saudara yang latar belakangnya ekonomi tidak mampu, tapi punya semangat untuk belajar agama, semangat untuk mondok, saya bisa bantu untuk merekomendasikan agar santri ini mendapatkan subsidi dari mulai 30 sampai dengan 100% sampai lulus. Karena memang ini pondoknya pondok perjuangan ya. Pondoknya itu untuk memutus mata rantai kebodohan dan juga kemiskinan. Sehingga kami memberikan fasilitas, memberikan subsidi 100% sampai lulus. Terakhir mungkin sedikit
Dapur sih. Bisa nggak nyampe. Baik, jadi di testimoni ini dijelaskan ya bahwa alumni daripada pondok pesantren kami ini ada sebagian yang diterima di IPB, ada sebagian yang diterima di UI, di Sosro UI, Fisik UI, ada juga yang kuliah di Al Azhar, Kairo Mesir. Kalau untuk slot memang setiap tahun itu kami mengirimkan di 5 santri untuk belajar di Qarawiyyin, Maroko. Jadi Qarawiyyin itu salah satu universitas tertua di dunia, Pak. Itu kira-kira seadik beradik dengan Al Azhar Mesir. Ini kira-kira gambaran yang kami sampaikan. Kalau memang Bapak Ibu sekalian berniat atau berencana untuk observasi atau survei langsung ke pondok pesantren kami atau ingin bersilaturahim misalkan dengan guru kami, insya Allah kami dengan senang hati akan bantu untuk menjadwalkan kunjungan. Kalau ada yang ternyata tetangganya, saudaranya mau mondok nih, terus ingin survei dulu kira-kira cocok atau tidak gitu kan ya value-nya, maka insya Allah saya bersedia untuk membantu untuk menjadwalkan. Baik, terakhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan membaca Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita, termasuk juga tempat kita bekerja ya. Karena hari ini kan program pajak bertilawah Pak ya. Sudah khatam Pak ya. Alhamdulillah sudah khatam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan tentang kerja kita, diberikan kemudahan kita untuk menjalankan tugas-tugas kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga melimpahkan anugerah-anugerah terbaik di dalam kehidupan kita semua. Ala hati ini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila ardi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma shfina bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma asturna bil Qur'an. Allahumma aizzana bil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma ahyina 'alal Qur'an wa tawaffana 'alal Qur'an wa ba'athna 'alal Qur'an ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ila ulaika rafiqa. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'an aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Ij'alna ya Allah minan najihin. Ij'alna ya Allah minan najihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita, tilawah Quran kita, khatam Quran kita benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian penyampaian kami. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.